dasar manusia ini adalah diciptakan dalam suasana tidak sependapat. Bahkan kalau dalam ayat lebih kasar lagi, bukan kasar ayatnya, kasar pengertiannya yang sangat jelas bahwa manusia itu hobinya, fitrahnya, mamlakahnya adalah senang bertumpah darah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Fa ayyuhal hadirun wal hadirat, isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Jamaah yang berbahagia, lanjutan pada malam hari ini kita langsung saja dengan membatasi pengantarnya. Yang penting walaupun yang disampaikan sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya kepada kita bersama. Dan pada malam hari ini lanjutan pembahasan kita apa yang pernah disampaikan kemarin, yaitu untuk mengkaji masalah perbedaan pendapat ulama. Dan ini di perguruan tinggi ini ada namanya perbandingan mazhab. Kalau di IAIN itu adalah jurusan mukaranah. Dan jurusan ini memang sulit orang yang masuk karena banyak bahasa Arab. Dan dulunya kami juga waktu masuknya hanya 3 orang. Kalau ada kawan yang berhalangan berarti seorang dosen, seorang mahasiswa. Karena ada perasaan bahwa masalah perbandingan mazhab adalah sesuatu yang sulit, harus membaca banyak mazhab. Dan ini juga yang menghambat sebagian mahasiswa untuk masuk jurusan ini. Jamaah yang berbahagia, kemarin sudah kita bahas sedikit yang berhubungan dengan sebab-sebab perbedaan pendapat. Yang diantaranya adalah karena berbeda dalam memahami prinsip-prinsip nas. Karena ketika memahami nas, para ulama tidak sependapat. Bisa saja arti yang dianut oleh sebahagian tidak sependapat dengan bahagian yang lain. Akibatnya terjadi perbedaan. Kenapa berbeda dengan lain? Karena bahasa Arab itu adalah tidak satu makna, banyak makna. Ketika banyak makna, masing-masing ulama mengambil pendapat yang cocok dengannya, dan ulama lain, mujtahid lain mengambil yang lain. Pada malam hari ini kita mencoba pangkal dari perbedaan pendapat. Kenapa? Jamaah yang berbahagia, masalah perbedaan pendapat sebenarnya adalah suatu fitrah, mamlakah. Dasar manusia ini adalah diciptakan dalam suasana tidak sependapat. Bahkan kalau dalam ayat lebih kasar lagi, bukan kasar ayatnya, kasar pengertiannya yang sangat jelas bahwa manusia itu hobinya, fitrahnya, mamlakahnya adalah senang bertumpah darah. Artinya cenderung dalam hal bertumpah darah sesuatu hobi manusia itu sendiri. Idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika Allah berfirman kepada malaikat
saya akan menciptakan manusia. Ataj'alu fiha, apakah engkau menciptakan orang yang bertumpah darah? Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha, apakah engkau menciptakan ya Allah orang-orang yang membuat kerusakan dan yang bertumpah darah? Jadi tentu Allah sudah menjawab bahwa Allah lebih tahu apa yang kau tidak tahu. Artinya Allah menciptakan manusia, ada sebuah pernyataan Allah bahwa manusia itu suka berbuat kerusakan dan suka bertumpah darah. Maka dengan demikian, kalau ada manusia di dunia ini yang memang gemar, senang berbuat kerusakan, itu sebenarnya sudah dinyatakan oleh Allah. Maka inilah apa hikmah di dalamnya, yang sehingga manusia lebih suka berbuat kerusakan, atau istilah lain yasfiku dima itu adalah suka bermusuhan. Jamaah yang berbahagia, maka disinilah yang perlu kita memahami watak manusia yang diciptakan berbeda-beda itu, bahkan cenderung bertumpah darah, itu ada rahasianya, ada hikmahnya, ada tujuannya. Tujuannya yang pertama, singkat saja, yaitu sebagai cobaan siapa manusia yang berhasil di dalam hidup di dunia ini. Ketika ada bermacam-macam tantangan hidupnya, maka manusia akan berpegang kepada yang benar. Ihbitu minha jami'a, turunlah ke bumi semua. Ma ya'tiyannakum min hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Maka di mana manusia yang mengikuti petunjukku, pedoman yang disampaikan oleh Nabi, maka orang itu adalah tidak pernah menimpa apapun kesusahan, kegundahan dan sebagainya di dalam hidup ini. Itu satu. Dengan demikian seolah-olah untuk menyelamatkan manusia dari hal-hal yang merugikan seperti bertumpah darah dan sebagainya, adalah satu di antaranya ikutilah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan kita pun sudah dapat menyadari bahwa memang manusia ini ada fitrahnya, ada mamlakah, ada potensi berbuat kesalahan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Manusia itu diilhami pada dirinya adalah sesuatu yang menentang, yang berlawanan dengan syariat, ada juga yang takwa. Jadi dengan demikian sudah ditegaskan, tidak bisa semuanya akan menjadi manusia bertakwa, dan tidak pula semuanya akan menjadi perusak. Ada dua pola yang terjadi di hadapan yang kita saksikan, dan apa yang disampaikan ini jelas yang terjadi di dunia, dan kita saksikan bagaimana di Palestina, bukan saja orang-orang dewasa, anak-anak sampai ribuan binasa, dihantam oleh senjata-senjata dan sebagainya. Pada hakikatnya apa? Hanya ingin merebut kekuasaan, ingin memperoleh sesuatu, yang sesuatu itu menentang dengan nilai-nilai kemanusiaan. Maka karenanya jamaah yang berbahagia, pada malam hari ini kita mencoba ingin mengambil hikmah. Apa hikmah dari manusia itu tidak semuanya akur. Dan ini sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, dalam berbagai sejarah, yaitu kita melihat
manusia berbuat kerosahan sudah mulai sejak Nabi Adam. Nabi Adam memiliki 2 anak, yang laki-laki dan yang perempuan, 2 perempuan. Dan yang ternyata Kabil dan Habil ini bermusuhan. Hanya apa? Karena tidak senang yang dijodohkan oleh ayahnya itu berbeda dengan seleranya, dengan maksudnya. Caranya bagaimana? Dihabiskan saja nyawanya. Itu siapa? Saudaranya, adiknya. Jadi kenapa hanya 2 orang bisa bermusuhan, dengan siapa lagi bergaul? Bisa sampai membunuh adiknya. Karena itu, inilah yang disebut fitrah tadi. Memang manusia itu ada dorongan nafsu dan ada juga karena dorongan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula sejarah lain, perbedaan-perbedaan permusuhan itu terjadi pada keluarga Nabi Yakub, yaitu kasus Nabi Yusuf, yang dimana Nabi Yusuf ini dibuang oleh saudara-saudaranya, yang justru adiknya ini orang baik, Nabi lagi. Kemudian memang pada waktu itu belum dinyatakan sebagai Nabi. Yang jelas bahwa Yusuf itu orang yang paling sopan, paling baik, dan calon Nabi pada waktu itu bisa dikatakan. Tapi bisa dibuang, dilemparkan dalam sumur, yang sehingga beliau menjadi sebuah sejarah yang diambil oleh saudagar-saudagar dan akhirnya ke Mesir dan dijual sebagai budak dan sebagainya. Atau bukan budak, artinya manusia dijual, apalagi kecantikan, kehebatannya, sehingga tidak jadi dibunuh. Artinya dijadikan sebagai anaknya, walaupun akhirnya raja itu terasa bahwa anak ini adalah calon penentangnya dan sebagainya. Kemudian banyak lagi sejarah-sejarah yang sedalam sejarah itu semuanya menentang agama Allah dengan sangat nyata. Tidak pernah berfikir apa manfaatnya tindakannya. Maka para nabi ada yang dibunuh, lari kemana-mana dan sebagainya, yang ujung-ujungnya adalah menghabiskan nyawa. Maka apa yang disampaikan oleh ayat itu, dalam ayat itu adalah sangat benar. Dengan demikian, jamaah yang berbahagia, tidak ada satu istilah dunia ini satu saja, yaitu orang baik-baik saja atau orang Islam saja. Jadi pasti ada, kalau ada Islam ada yang kafir, ada yang baik, ada yang bertakwa dan sebagainya. Inilah tantangan hidup kepada manusia. Kemudian perbedaan selanjutnya tentu kita bisa memahami ini dari segi kondisi manusia, bukan dilihat dari segi agama saja. Kondisi manusia sebenarnya memiliki watak, tabiat yang berbeda-beda, hobi yang berbeda-beda. Bahkan kalau dikumpulkan daerah, kalau daerah banyak, maka banyaklah pola hidup, banyaklah tabiat-tabiat manusia dalam hidup ini, kegemarannya dan sebagainya dan sebagainya. Demikian pula sudah terjadi sejak dari awal dalam syariat Islam sendiri ini ada yang masing-masing memilih dengan pendapat caranya sendiri. Kalau kita orang Aceh ini sering kalau pergi haji, yaitu berhubungan dengan mencium Ka'bah. Mencium Ka'bah ini ada yang berlomba-lomba menciumnya dan ada yang tidak karena menghindari bahaya dan sebagainya. Maka dalam sejarah Rasulullah SAW sendiri, ini sudah terjadi antara Ibnu Umar dengan Ibnu Abbas. Ibnu Umar ini serius sekali ingin mencium Ka'bah, berdesak-desak, bahkan beliau dianggap berdarah dalam mengejar bisa mencium Ka'bah. Sementara Ibnu Abbas
membenci cara seperti ini, ya memang ada kelebihannya, tetapi tidak boleh harus menyakiti, apalagi merusakkan saudara-saudara kita yang lain. Jadi dengan demikian, ini diawali daripada bentuk syariat ini. Perbedaan ini walaupun ada yang tidak tegas dalam Al-Quran dan boleh memilih, tetapi orang lebih cenderung kepada hobinya bagaimana, wataknya bagaimana, dan sebagainya. Dengan demikian, merubah seseorang itu seragam semua adalah suatu hal yang tidak mungkin. Karena perbedaan ini adalah disebut suatu fitrah. Bahkan ada yang sudah diterangkan kemarin, yaitu perbedaan melahirkan rahman. Melahirkan rahman. Kenapa melahirkan rahman? Karena dalam praktek syariat itu ada sesuatu karena berbeda, maka lahirlah rahmat. Apa arti rahmat? Menyenangkan manusia. Mungkin salah satu contoh yang mudah dipahami, kalau orang pergi ke Arab, kalau mazhab Syafi'i selalu menghindari supaya tidak tersentuh perempuan. Tapi kalau di Arab menghindari tidak tersentuh itu akan susah, karena berdesak-desak, lebih-lebih pada waktu tawaf. Waktu tawaf itu berdesak-desak, maka akibat berdesak-desak itu jadi ada pendapat yang menyatakan tidak pernah runtuh wudu, seperti yang sudah disampaikan pada malam Rabu yang lalu. Kenapa? Karena wudu itu ada dua, ada yang runtuh dengan menyentuh perempuan, ada yang tidak. Kenapa ada? Karena itu makna lamastumun nisa, jangan menyentuh perempuan. Itu ayat tegas dalam makna hakiki. Tetapi kenapa harus diamalkan yang lain? Sudahlah, kalau menyentuh perempuan jadi hukumnya sudah batal wudunya. Itu sudah ada jelas ayatnya. Maka ayat itu memang ditaksiskan atau diartikan dalam bentuk bukan menyentuh, bersetubuh. Kenapa diartikan bersetubuh? Karena Rasulullah menyentuh perempuan, ibu istrinya. Kalau nanti batalkan wudu, Rasulullah tidak menyentuh istrinya sehingga langsung salat. Hal ini adalah sesuatu yang wajar terjadi. Kenapa wajar terjadi? Karena nasnya didukung oleh nasnya. Dan ini banyak contoh-contoh yang tidak bisa dihindari. Bahkan yang lebih populer adalah perbedaan pendapat tentang tawanan perang. Jadi tawanan perang ini ada yang berpendapat tawanan perang itu seperti Umar yang tegas. Orang itu kan dibunuh saja, itu kan musuh-musuh Islam ini. Itu apa ditinggalkan? Jadi Abu Bakar sebaliknya, jangan. Kita ganti saja dengan tebusan. Orang ditebus, dibayar, baik dengan jasa, diminta supaya mengajarkan anak-anak Islam, atau memang dengan uang, dengan dinar, dengan macam-macam. Maka perbedaan pendapat ini adalah menyebabkan diamalkan seperti pendapat Abu Bakar. Karena apa? Didukung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pada waktu itu tidak ada perbedaan lagi, karena satu kata, yaitu apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan demikian barangkali wajarlah kalau ada orang berpendapat syariat Islam ini perbedaan itu melahirkan rahmat. Itu satu. Dan ada juga perbedaan apalagi terjadi permusuhan sesama akan menjadi laknat.
Maka karenanya kalau kita ingin menyimak dari sejarah, maka wajarlah kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Pada prinsipnya adalah tidak boleh berbeda, dan kalau berbeda belum tentu akan menjadi rahmat, tetapi bisa saja menjadi laknat dan sebagainya. Maka bagaimana? Maka kita melihat sejarah. Ini yang paling menarik, saya membaca di dalam kitab Yusuf Qaradawi itu yang menyatakan tentang bahwa Umar bin Abdul Aziz itu berpendapat, ma yasurruni anna ashaba Rasulillah sallallahu lam yakhtalifu li'annahum law lam yakhtalifu lam yakun lana rukhsatun. Jadi saya sangat gembira ketika para sahabat Rasulullah SAW lam yakhtalifu, tidak berbeda pendapat. Kalaulah mereka itu tidak boleh berbeda pendapat, jadi artinya begini, sahabat-sahabat ada yang berbeda pendapat. Kalau mereka tidak berbeda pendapat, lam yakul lana rukhsah, maka tidak ada bagi kita dispensasi, keringanan, semuanya baku satu saja. Jadi ini bisa dipahami lah, dipahami bagaimana kalau hanya satu saja. Syariat selalu bentuk, apalagi ada dalam disertasi Bapak Profesor Dr. Muhammadun Wali di Mesir, saya membaca kehebatan pendapat beliau. Bahkan saya mengambil pendapat beliau di dalam menulis disertasi yang menerangkan bahwa perbedaan pendapat itu tidak bisa dielak, tidak bisa dielak. Jadi perbedaan pendapat, hikmah yang kedua adalah ada dispensasi, ada keringanan. Ketika Rasulullah membenarkan boleh memilih dan mengakui kedua-duanya, maka lahirlah kemudahan-kemudahan, maka lahirlah pula rahmat. Tetapi sebaliknya, kalau perbedaan-perbedaan itu menentang prinsip syariat dan tidak didukung oleh nas, tidak perlu diamalkan. Maka karenanya para ulama berpendapat seperti dalam kitab Al-I'tisam karangan Asy-Syatibi yang menerangkan bahwa perbedaan pendapat itu adalah rahmat, dan perbedaan pendapat yang melahirkan rahmat bukan dalam masalah pokok, tetapi dalam masalah bukan pokok, furu'. Dan yang kedua bukan masalah akidah. Kalau akidah tidak boleh dipilih dua cara. Saya hari ini memilih aliran Syiah saja, besok Khawarij saja, karena kedua-duanya ada sejarahnya. Tidak boleh. Itu adalah sudah ditegaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaikum bisunnati wa sunnati khulafair rasyidin min ba'di wa'uddu bin nawajid wa tamassaku biha wa'uddu bin nawajid. Kepada kamu harus berpegang dengan sunnahku, kata Rasulullah, dan sunnah khulafaur rasyidin sesudahku, dan pegang teguhlah dan gigitlah dengan gerhammu. Dengan demikian tidak ada tawar-menawar. Maka karenanya kalau di Aceh ini sangat kokoh berpegang dengan mazhab ahli sunnah wal jamaah, itu adalah satu sistem, satu pola untuk menghindari daripada bahayanya perbedaan-perbedaan pendapat. Dengan demikian dalam hal ini dapat kita pahami bahwa perbedaan pendapat ada yang dibenarkan, ada yang tidak. Dan perbedaan yang dibenarkan adalah bisa melahirkan rahmat.
bisa melahirkan dispensasi kemudahan-kemudahan dalam menjalankan agama. Bahkan ada hadis Rasulullah SAW, kalau ada dua pendapat, saya akan memilih yang lebih mudah. Rasulullah menyatakan kalau dua cara yang diberi petunjuk oleh Allah, maka saya akan memilih yang lebih mudah. Jadi ini Rasulullah sendiri menyatakan seperti itu. Tetapi makna memilih yang mudah bukan berarti meringan-ringankan syariat, tetapi juga melalui dasar dan alasannya. Dan ini pula, ini memang kalau kita melihat benar apa yang diungkapkan oleh para ulama, bahwa syariat Islam itu adalah sangat agung. Dia dapat diterima dalam semua zaman. Adapun kritik tentang bahawa Islam itu ada macam-macam mazhab, maka di sana tandanya Islam berpecah belah. Tidak, karena mazhab lahir itu tidak bertujuan membuat pertentangan satu mazhab dengan mazhab lain. Kemarin sudah diterangkan bahawa antara imam-imam mazhab saling berguru. Dan yang anehnya, setelah belajar pada Imam Syafi'i dengan matang, dengan banyak macam ilmu dan sebagainya, tapi membuat mazhab sendiri. Bukan membuat mazhab sendiri, berarti ada pengikut yang memilih mazhab Hambali, seperti yang terjadi di Arab sekarang, itu mazhab Hambali. Walaupun orang menyebut dengan mazhab Wahabi, sebenarnya tidak ada mazhab Wahabi, hanya populer tapi tidak ada fakta, tidak ada. Beliau bahkan ketika ditanya tentang hukum, Abdul Wahab itu menjawab, saya bukan ahli fiqh, tanya saja pada Ahmad bin Hanbal, karena pimpinan ataupun ulama yang menganut aliran-aliran di Arab Saudi. Jadi dengan demikian, murid daripada Imam Syafi'i itu berbeda. Maka perbedaan tidak pernah ditegur oleh Syafi'i. Demikian pula sebagaimana yang telah diterangkan bahawa Syafi'i berbeda dengan gurunya Malik. Bahkan Malik itu berbeda, dan tidak pula Malik marah kepada muridnya. Jadi semuanya dibiarkan saja. Bahkan yang menarik, saya baru membaca tadi, apa yang menarik, ada dua kerajaan. Ada yang nyatakan dua kerajaan tapi nama berbeda. Ada pada pemerintahan Al-Mansur, ada satu lagi yang lain, yang intinya bahawa mazhab Malik ingin dijadikan undang-undang di Madinah. Karang Imam Malik yaitu tentang Muwatta itu jadikan undang-undang di Madinah. Bagaimana undang Madinah? Seperti yang dikarang oleh isi kitab Malik. Maka berita ini datang kepada Malik menyatakan jangan dilakukan. Bahkan dipaksa untuk bisa memberikan izin untuk bisa diberlakukan di Madinah mazhab Malik. Maka Malik berpendapat jangan, karena sebelum saya juga sudah ada pendapat lain di sini. Jadi sangat toleran, jangan berulang. Mungkin kalau nanti diamalkan mazhab yang saya anut ini mungkin berbeda dengan yang lain, maka akan terjadi masalah di tengah-tengah masyarakat. Dengan demikian ada satu kesan bahawa sesuatu yang diamalkan pada suatu tempat dan amalannya sudah benar, tidak perlu diganggu. Misalnya di Aceh ini mazhab Syafi'i, maka amal saja mazhab Syafi'i. Dalam hal-hal yang diberi dispensasi, boleh saja mengambil mazhab-mazhab yang lain. Jadi dengan demikian Imam Malik tidak memberlakukannya. Yang menarik lagi, ketika Syafi'i datang ke daerah Malik, Imam Malik,
Syafi'i tidak membaca kunut karena beliau jadi imam. Jadi orang mazhab Syafi'i di sana diprotes, kenapa tidak dibaca kunut? Menjawab, ini kan negeri tempat lahirnya guru saya, kan sudah meninggal. Ini sudah meninggal masih dihormati, sudah meninggal masih dihormati. Jangan, ini kampung guru saya dan kuburnya ada, ditunjukkan kuburnya di daerah dan sebagainya. Maka akhirnya pengikut daripada Syafi'i itu sadar bahwa perbedaan itu sesuatu yang tidak perlu harus dipertahankan, tetapi yang penting adalah ada pegangannya. Jadi dalam kesempatan ini juga tentu saja nanti akan kita kembangkan. Saya ingin memulai pengajian kita ini benar-benar kita letakkan sesuatu pada tempatnya, dan untuk diyakini bahwa saya tidak mengambil pendapat sendiri, karena saya bukan ulama, bukan apalagi mujtahid. Kita ikut saja apa yang telah disampaikan oleh ulama-ulama yang menjadi panutan kita. Maka pernah saya waktu belajar di Arab Saudi dulu, pernah tentang ekonomi syariah, maka orang bergurau dengan saya, coba bagaimana pendapat Syafi'i? Saya dianggap sangat dekat dengan pendapat Syafi'i. Sebenarnya bukan begitu juga. Yang pernah kita belajar mazhab Syafi'i, tentu pertanyaannya sesuai dengan pendapat Syafi'i. Jadi inilah bergurau. Saya dianggap orang yang fanatik kepada Syafi'i, tapi bukan juga. Apalagi masalah ekonomi syariah. Permasalahannya adalah karena kita tidak belajar dalam hal yang lain. Jamaah yang berbahagia, perbedaan-perbedaan pendapat ini sudah banyak terjadi pada masa Rasulullah, dan semua diselesaikan oleh Rasulullah dengan baik. Ada ketika bertengkar, berbeda, kedua-duanya dibenarkan. Anta asabta, anta benar, dan yang lain juga benar. Jadi seolah-olah agama ini benar-benar membawa rahmat. Tidak perlu dipertentangkan kalau tidak bertentangan dengan prinsip. Dan tidak ada seorang pun, lebih-lebih pada masa sahabat, yang berbuat sesuatu yang bertentangan dengan praktek Nabi dan praktek sahabat. Karena para sahabat itu adalah pegangan yang kedua, sebaik-baik kurunku, kurun setelah itu yaitu kurun sahabat, kurun tabi'in dan sebagainya. Jadi saya rasa ini sudah waktunya, ini mau disampaikan sebuah, kalau belum ada habis waktu. Apa yang kemarin yang dilanjutkan tentang dua sebab perbedaan pendapat ulama yang sudah. Yang pertama, ada ayat-ayat yang banyak arti, ada satu arti hakiki, yang satu arti majazi. Berbedanya karena para ulama berbeda yang dipegangnya, maka akhirnya hasilnya juga berbeda. Yang kedua adalah perbedaan karena ada arti yang kemarin sudah disampaikan, arti yang hakiki dan hakiki yang majazi, yaitu tentang menyentuh perempuan. Itu menyentuh perempuan ini lazim sudah berlaku di daerah kita. Ada orang tersentuh perempuan tidak batal wudu, ada yang batal. Ini kenapa? Karena makna lamastum dipahami oleh para ulama yang berbeda.
Dan yang ketiga, ini boleh dilanjutkan satu lagi. Yang ketiga, nas Al-Quran atau hadis mempunyai dua arti. Yang satu arti bahasa lugawi dan yang lain arti syar'i. Jadi ayat itu dipahami menurut arti syar'i dan arti lugawi. Arti lugawi arti menurut kamus. Kalau kita lihat kamus artinya seperti itu, yaitu berkenaan dengan menikahi wanita yang telah dinikahi oleh ayah. Kita tidak boleh menikah dengan dengan istri ayah. Jangan kamu menikahi wanita yang telah dinikahi oleh ayah. La tankihu manakaha aba'ukum minan nisa. Jangan kamu menikahi wanita-wanita yang telah dinikahi oleh ayahmu. Apa arti nikah ayah? Apakah ayah pernah datang kalau di sini misalnya ke Kawaket? Jadi artinya ada dua. Kalau menurut bahasa adalah persetubuhan. Jadi apa arti nikah? Persetubuhan. Jadi artinya tidak boleh kamu menikah orang yang pernah disetubuhi oleh ayahmu. Jadi apakah ayah melakukan persetubuhan secara halal dan haram? Yang penting kalau sudah dinikahi ayah tidak boleh dinikahi oleh anaknya. Itu satu. Tetapi menurut Imam Syafi'i sebaliknya, nikah yang dimaksudkan di sini adalah nikah syar'i. Arti nikah syar'i bahwa makna nikah apa? Akad nikah. Kalau belum akad nikah ya, tapi kalau belum muka akad nikah berarti masih dianggap bebas. Maka ketika sudah akad nikah, maka hukumnya tidak boleh dinikahi lagi. Kalau tidak secara syar'i tapi dinikahi oleh ayah secara haram, bagaimana? Tidak ada larangan. Maka boleh saja orang menikahi ibu atau istri dari ayahnya. Kapan boleh? Kapan tidak boleh? Kalau sudah ada nikah sebelumnya secara syarak. Kalau tidak secara syarak masih bebas. Jadi artinya kalau orang berbuat kesalahan oleh ayah dengan cara haram bersetubuh dengan istrinya itu, bukan istri, artinya dengan perempuan calon istrinya itu, maka jadi kalau sudah tidak kalau tidak disetubuhi, kalau sudah disetubuhi oleh ayahnya, tidak ada masalah menurut mazhab Syafi'i selama belum nikah syar'i, selama belum nikah secara sah. Tapi kalau perbuatannya di luar nikah yang sah, maka tidak ada halangan untuk dinikahi ibunya itu oleh anaknya. Jadi artinya ini bab tentang seorang laki-laki menikahi perempuan yang pernah disetubuhi oleh ayahnya. Kalau mazhab Syafi'i boleh saja dinikahi selama ia tidak membuat surat nikah atau tidak surat dalam nikah yang sah dan sebagainya. Jadi baiklah, nanti akan dilanjutkan bentuk-bentuk yang terjadi. Ini kenapa? Ini diamalkan. Ulama Hanafi mengambil menurut makna lugawi. Maka menetapkan wanita yang disuruh oleh ayah baik atas dasar halal dan haram, sah dan tidak sah, tetap hukumnya haram. Maka orang itu bisa melihat apakah wanita itu pernah dihubungi oleh ayah. Kenapa seperti itu? Karena nas. Tidak boleh menikahi yang dinikahi oleh ayah. Apa artinya? Tidak boleh menikahi orang yang disetubuhi oleh ayahnya. Ya, ini pendapat Hanafi.
Sementara pendapat yang lain termasuk Syafi'i, ini harus dipastikan jangan salah nanti, wanita yang dinuzur oleh ayahnya baik atas dasar halal maupun haram, maka tidak boleh lagi dinikahi oleh anaknya. Ulama Syafi'i, ya benar, ulama Syafi'i cenderung kepada makna syar'i. Hal mana menurut beliau tidak haram menikah terhadap wanita yang pernah disetubuhi oleh ayahnya. Jadi inilah penjelasan singkat, mudah-mudahan nanti kita sebutkan satu-satu. Jadi ini untuk memahami kenapa berbeda pendapat, memiliki alasan. Nah, ini yang penting. Perbedaan pendapat itu memiliki alasan. Perbedaan yang memiliki alasan adalah sesuatu keringanan, sesuatu kemudahan, sesuatu kehebatan. Syariat Islam ini tidak kaku, tidak kaku. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.